Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan kita semua sehat-sehat saja dan selalu dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa. Oke. Seperti pertemuan sebelumnya, beberapa pertemuan sebelumnya, Ibu tidak memberikan meeting karena ada beberapa faktor dan pertimbangan. Jadi Ibu lakukan pembelajaran dengan menggunakan video seperti ini dan Ibu upload ke YouTube. Kenapa? Karena kalau di WA itu terputus, terus kalau di-upload di YouTube, jadi kalian kan bisa tulis nama dan kelas yang nonton juga. Jadi seperti itu alasannya kenapa Ibu beberapa kali pertemuan ini kita lakukan pembelajaran dengan menggunakan video YouTube ya. Oke. Di pertemuan sebelumnya kita sebenarnya sudah belajar penyajian fungsi. Jadi sebelum kita lanjut ke pelajaran hari ini, materi hari ini adalah fungsi dan nilai fungsi, masih terkait dengan penyajian fungsi, tapi kita fokus membahas mengenai nilai fungsi atau penyajian fungsi dengan persamaan fungsi ya, dengan kata lain seperti itu. Jadi Ibu review kembali mengenai materi sebelumnya. Penyajian fungsi itu ada 5, berbeda dengan relasi yang 3, diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan diagram kartesius itu pada relasi. Tapi kalau pada fungsi ada 5. Diagram panah, diagram kartesius, persamaan fungsi atau rumus fungsi, tabel, dan grafik. Jadi 5 cara penyajian fungsi ini harus kalian tahu semuanya. Bahkan Ibu sudah memberikan tugas yang ada di GCR. Tugasnya itu ya pasti kalau kalian sudah nonton video YouTube ya salah satunya mengupload catatan belajar kalian, bukan mengupload apa yang kalian dapat dari Google, tapi dari apa yang Ibu sampaikan di video di YouTube. Jadi seperti itu, jangan mengambil materi penjelasan. Sebenarnya intinya di sini kenapa Ibu minta kalian mengupload catatan belajar karena supaya Ibu tahu siapa-siapa yang betul-betul melihat, menonton video yang Ibu share di YouTube. Jadi seperti itu. Bukan asal-asalan tulis dari Google. Jadi beda itu. Terus mengenai penyajian fungsi kita bahas sedikit. Ini saya ambil tugas dari kelas dari kalian, contoh ya, kita bahas sebelum kita masuk ke materi hari ini. Jadi kita bahas dulu tugas yang ada di GCR ya. Kita lihat tugas kalian. Apa ya, kelas berapa? 8C sama 8D, 8A saja. Oke, 8A kita lihat punyanya Suci Damayanti. Tapi sebelumnya saya cek dulu petunjuknya karena biasa juga Ibu. Ya kalau untuk nomor 1 saya rasa semua pasti beda-beda jawabannya karena catatan. Nomor 2, sebuah relasi dari P ke Q dinyatakan dengan aturan P 2 kali dari Q. Oke, P 2 kali dari Q. Himpunan P ada himpunan bilangan genap yang kurang dari 15 dan himpunan Q adalah himpunan bilangan asli yang kurang dari 10. Tentukan domain, kodomain, dan range-nya dan sajikan ke dalam diagram panah dan persamaan fungsi. Oke, sekarang kita lihat jawabannya si Suci Damayanti. Kita lihat. Oke, kita lihat dulu anggota himpunan P. Jadi kalau harusnya kita cek dulu dari awal apakah sudah benar anggota himpunan P dan anggota himpunan Q. Kalau sudah kalau sudah benar, mudah-mudahan di bawahnya juga benar mengenai prosesnya. Karena kalau kalian salah di anggota himpunan, otomatis salah semua di bawah ya. Himpunan P 2, 4, 8, 6, 10, 12, 14 sudah benar. Himpunan Q 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 juga sudah benar. Sekarang kita lihat diagram panahnya dengan aturan relasi 2 kali dari P 2 kali dari Q.
Jadi 2 kali dari 1. Oke, betul. 4 2 kali dari 2, 6 2 kali dari 3, 8 2 kali dari 4, 10 2 kali dari 5, 12 2 kali dari 6, dan 14 2 kali dari 7. Jadi saya rasa untuk diagram panah benar, domainnya 2 4 6 8 10 12 14, kodomainnya 1 sampai 9, dan range-nya adalah 1 2 3 4 5 6 7. Oke, benar juga ya. Ini untuk bagian pertanyaan pertama. Berikutnya kita lihat bagaimana untuk persamaan fungsinya. Apakah juga sudah benar? Fx sama dengan ini dia rumus fungsi yang didapatkan. Fx sama dengan 2 kali x. Oke. Fx sama dengan 2 kali x. Nah, kita lihat, ini prosesnya. Kenapa didapat Fx sama dengan 2 kali x? Dari himpunan pasangan berurutan, oke. Dari himpunan pasangan berurutan kan kita dapatkan 2,1, 4,2, 6,3, 8,4, 10,5, 12,6, dan 14,7. Jadi domain ini yang kita masukkan. Ingat, rumus fungsi itu dinotasikan dengan Fx, oke. Fx sama dengan rumusnya ya. Jadi kita masukkan dulu domainnya. F sama dengan 2. F sama dengan 2, oke. F sama dengan 2. Jadi masukkannya seperti itu. Itu berpasangan dengan 1. Jadi 2 dapat berapa sama dengan 1. Terus 4 dapat berapa sama dengan 2. Jadi begitu. 6 diapakan dapat 3, 8 diapakan dapat 4, 10 diapakan dapat 5, 12 diapakan dapat 6, 14 diapakan dapat 7. Tapi ingat perlakuannya dari 2 sampai 14, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 harus sama semua perlakuannya. Oke, kita lihat jawabannya Suci. 2 diapakan dapat, kalau seperti ini 1 kali 2, 4, 2 kali 2. Oke, saya paham maksudnya, ternyata dikali 2. Padahal harusnya itu 2 diapakan jadi 1. Kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 adalah range-nya ya, hasilnya. Jadi 2 diapakan jadi 1, 4 diapakan jadi 2, 2 diapakan jadi 1. Berarti dikali dengan 1/2. 4 diapakan jadi 2, dikali juga dengan 1/2. 6 diapakan jadi 3, dikali juga dengan 1/2. 8 diapakan jadi 4, dikali juga dengan 1/2. 10 diapakan jadi 5, ya dikali juga dengan 1/2. 12 diapakan jadi 6, dikali juga dengan 1/2. Dan 14 diapakan jadi 7, ya dikali juga dengan 1/2. Jadi perlakuannya sama, dikali dengan 1/2. Makanya didapatkan nanti Fx. Oke, Fx sama dengan 1/2 kali X. Jadi 1/2-nya X. X itu kan anggotanya itu X diganti dengan domain ya. Jadi contoh Fx sama dengan 1/2 X. Jadi kita dapatkan itu. Oke, lihat di sini yang Ibu tulis. Fx sama dengan 1/2 X. Ini rumus fungsinya karena semua dikali 1/2. Jadi kalau kita masukkan F1, oke, F1 sama dengan F2 karena kan domainnya dimulai dari 2, 1/2 kali 2. 1/2 kali 2 kan 1 ya. Terus F berapa lagi? F4. F4 sama dengan 1/2 dikali 4. Ya, dapatnya 2. Begitu seterusnya sampai 14. Jadi Fx sama dengan 2x itu keliru. Karena aturan relasi, ingat dari awal Ibu sudah katakan aturan relasi berbeda dengan rumus fungsi. Aturan relasi itu berkebalikan pastinya dengan rumus fungsi. Kalau aturan relasinya 2 kali dari, otomatis rumus fungsinya itu pasti Fx sama dengan 1/2x. Oke, ingat itu. Jadi jawaban yang benar untuk rumus fungsi Fx sama dengan 1/2x. Semoga apa yang Ibu sampaikan untuk tugas kalian ini jelas. Kalaupun kalian ingin bertanya, silakan bertanya pada kolom komentar atau bertanya langsung japri ke Ibu. Oke.
Saya rasa cukup untuk membahas tugas yang ada di Classroom. Jadi silakan lihat kembali bukunya di halaman 105. Sebenarnya halaman 105 di sini materinya untuk penyajian fungsi ya. Tabel kemarin juga Ibu sudah jelaskan sedikit. Kalau isi tabel itu adalah kolomnya barisnya X sebagai domain dan fx itu adalah hasilnya ya. Ditulisnya seperti itu. Itu isinya tabel. Jadi bukan domain kodomain. Bisa juga sebenarnya kalian tambahkan domain kodomain, yang penting isi tabelnya benar. Fx itu diisi dengan hasil, oke? Kemudian dengan grafik kita sudah belajar sebenarnya dengan koordinat kartesius. Jadi kalau grafik saya rasa juga sebenarnya tidak ada masalah bagi kalian. Karena yang ditulis pada grafik, yang digambar pada grafik adalah himpunan pasangan berurutannya. Contoh pada buku ini 1,2, titiknya 2,4, 3,6, 4,8, 5,10 itu titik yang digambar pada grafik kemudian dihubungkan dengan garis. Oke, jadi seperti itu untuk grafik. Saya rasa untuk grafik dan tabel sebenarnya tidak ada masalah ya. Yang bermasalah itu seperti ini, rumus fungsi yang kalian keliru itu tugasnya. Coba kita lihat dulu, ayo kita mencoba di halaman 107. Silakan kalian lihat di halaman 107. Misalkan F adalah fungsi dari himpunan A 2, 3, 4 ke himpunan X 4, 5, 6. Yang didefinisikan dengan pasangan berurutan 2,4, 3,5, dan 4,6. Itulah HPB-nya. Jadi kita bisa lihat domainnya adalah 2, 3, 4. Kodomainnya adalah 4, 5, 6. Kemudian range-nya juga adalah 4, 5, 6 ya. Karena pasangan berurutannya 2,4, 3,5, 4,6. Kita buatkan diagram panah. Oke, coba kita jawab ya dengan menggunakan liveboard. Coba lihat. Oke, kita buatkan dulu diagram panahnya. Himpunan X 2, 3, 4, 4, 5, 6. Oke, 2 berpasangan dengan 4, 3 dengan 5, 4 dengan 6. Jadi seperti itu gambar untuk diagram panahnya. Saya rasa untuk diagram panah kalian sudah mahir, sudah hatam tabelnya. Ya, kalau kita mau buatkan tabel ya tinggal ini X, ini Fx, oke? Kan gitu. Buat. X adalah isi dari domain 2, di sini 3, di sini 4. Oke, ini tabelnya. Kemudian Fx adalah hasil karena hasilnya 4, 5, 6. Oke, jadi seperti ini bentuk tabelnya. Terus apa lagi pertanyaannya? Kita lihat adalah persamaan fungsi, kemudian grafik. Oke, kita langsung ke grafik dulu baru kita bahas persamaan fungsinya. Kita buatkan grafiknya. Saya buat slide baru. Atau saya hapus. Terus kita buat grafiknya ya. Grafik koordinat kartesius grafiknya. Tanda ini titik 0,0, jangan lupakan materi koordinat kartesius 1. Berapa ini? 1, 2, 3, 4. Terus ini 2, 3, 4, 5, 6. Ya, skala 1-1 Ibu pakai. Kita lihat diagram himpunan pasangan bertanya 2 dengan 3. 3 dengan 2 dengan 3 di sini titiknya. Ya. Kita titik pakai warna lain saja supaya berbeda. Warnanya warna hijau. Nih 2 dengan 3. Terus 3 dengan berapa? 3 dengan 4. 4 dengan berapa? Sorry. Saya lihat dulu tadi soalnya. 4, 5, 6 ya, bukan. Oke, maaf. Soalnya
warna hijau. Oke. 2 berpasangan dengan berapa di sini dia? 2 dengan 4. 3 berpasangan dengan 5. 4 berpasangan dengan 6. Oke, jadi seperti ini titiknya yang didapat. Kemudian kita hubungkan. Boleh dipanjangkan, tidak masalah. Ini ya tadi titiknya, aduh ndak kentara ke titik hijaunya. Ini ya, ini tadi titiknya, ini titiknya 2,4, ini 2,4, 3,5, 4,6. Boleh dipanjangkan. Jadi seperti ini bentuk grafiknya. Oke. Jadi titik-titik yang didapatkan tinggal kalian hubungkan dengan garis lurus. Oke. Karena dengan garis lurus ya, bukan dengan garis belok-belok, artinya kalian harus pakai penggaris. Oke, ini untuk grafik saya rasa jelas juga untuk grafik, diagram panah, himpunan pasangan berurutan, tabel, grafik. Kita masuk ke persamaan fungsinya. Kita buat persamaan fungsinya bagaimana? Apa rumus fungsinya? Oke, kita buat slide baru lagi supaya jelas. Oke. Ini kita lihat HPB-nya kan seperti ini ya. HPB-nya itu adalah 2,4. 3,5. Terus 4,6. Ini HPB-nya. Jadi kita akan buatkan rumus fungsinya. Fx-nya sama dengan berapa? Kita lihat dulu 2. Kita apakan 2 jadi 4. 3 kita apakan jadi 5. 4 kita apakan jadi 6. Oke, ini F2 kan hasilnya harus 4 ya. Terus F3 hasilnya adalah 5. F4 hasilnya adalah 6. Ini kita apakan 2 jadi 4, 3 jadi 5, 4 jadi 6. Oh, 2 jadi 4 ditambah 2. 3 jadi 5 ditambah 2 juga, ya kan? 4 jadi 6 ditambah 2 juga. Jadi rumus fungsinya adalah, saya tulis di sini, dikecil saja. Fx sama dengan X ditambah 2. Oke, itu rumus fungsinya. Fx sama dengan X tambah 2. Kenapa rumus fungsinya seperti ini? Karena kan ditambah 2. 2 diapakan jadi 4 ditambah 2. 3 diapakan jadi 5 ditambah 2. 4 diapakan jadi 6 ya ditambah 2. Jadi rumus fungsinya Fx sama dengan X tambah 2. Sarah, mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan untuk penjelasan yang ada untuk materi yang ada di buku itu jelas ya. Kalaupun kalian tidak mengerti, tidak jelas ya, lagi-lagi Ibu katakan, silakan bertanya di kolom komentar ataupun kalian boleh japri Ibu di WA. Kita tinggalkan apa yang ada di buku kalian. Oke. Ini ya di halaman 107. Kalian bisa lihat bukunya. Silakan buka bukunya. Di sini kita lihat di nomor 3. Misalkan H adalah fungsi dari himpunan bilangan asli. Oke, H adalah himpunan bilangan asli 1 sampai sekian-sekian. 1, 2, 3, 4, sekian-sekian. Karena kan bilangan asli itu tak terhingga. Mulai dari 1 sampai tak terhingga. Tidak ada batasannya. Kecuali kalau kita tulisnya himpunan bilangan asli yang kurang dari 10. Pasti kalian bisa tulis angkanya, anggotanya itu batasnya 1 sampai 9. Tapi kalau seperti ini himpunan bilangan asli 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Berarti banyak anggotanya. Ke himpunan bilangan real. Oke, bilangan real dengan persamaan Hn sama dengan 2n kurang 1. Bilangan real itu apa ya? Bilangan yang nyata. Bilangan yang nyata. Bilangan real itu termasuk bilangan asli, bilangan caca, bilangan bulat, itu termasuk bilangan real. Jadi bilangan real itu boleh dikata anggotanya banyak karena dia masuk intinya semua bilangan yang real atau yang nyata itu termasuk ke dalam himpunan bilangan real. Kalian bisa search di Google materi mengenai himpunan bilangan real. Jadi dia masuk himpunan bilangan asli, masuk semua himpunan bilangan bulat negatif, positif, bilangan caca, desimal, genap, prima, semua. Intinya itu semua kalau himpunan bilangan real.
yang tidak masuk ke dalam himpunan bilangan real itu apa? Contoh ya akar minus, itu kan tidak real. Baik, itu untuk nomor 3. Jadi kita coba jawab. Ini sudah ada persamaan fungsinya ya, sudah ada rumusnya. Seperti yang Ibu jelaskan sebelumnya, kalau ada kalanya nanti rumus yang disajikan kalian yang akan menentukan anggotanya, apa hasilnya, apa range-nya. Jadi seperti ini nomor 3. Dengan rumus fungsi HN. Jadi bukan lagi fx, tidak masalah. Jangan sampai kalian bertanya lagi, kenapa HN? Harusnya kan fx, tidak ada masalahnya kalau diganti-ganti itu, karena kan cuma sebuah huruf, tidak mempengaruhi. HN sama dengan 2N kurang 1. Jadi itulah rumusnya. Kalaupun kita mau ubah ke fx, berarti fx sama dengan 2x kurang 1. Jadi seperti itu. Kita jawab di live board. Saya hapus dulu. Oke. HN sama dengan 2N kurang 1. Itu tadi fungsi himpunan bilangan asli adalah domainnya ya. Himpunan bilangan asli, ingat, adalah domainnya. Jadi domainnya itu kita mulai dari 1. Jadi H1. Oke, H1. Karena kan dimulai dari bilangan A, dimulai dari 1 kalau bilangan asli. Jadi jangan lagi H2. Sudah jelas-jelas di situ tertulis himpunan bilangan asli dimulai dari 1 sampai sekian. Jadi kita masukkan, ini kan HN, berarti H1. Jadi N diganti dengan 1 ya, kita ganti juga di sini 1. 2 kali 1 kurang 1. 2 kali 1, 2 kurang 1, 1. Oke, jadi H1 sama dengan 1. Lanjut, H2. Kita masukkan lagi, kita ganti N dengan 2. 2 kali 2 dikurang 1. Jadi masukkan ke dalam rumus. Bukan bikin rumus baru. Ini rumusnya kan sudah ada, 2N kurang 1. Jadi 2 kali 2, 4, kurang 1, 3. Lanjut, H3. H3 sama dengan 2 kali 3 kurang 1. 2 kali 3, 6, kurang 1, 5. Dan seterusnya. Intinya semua N itu diganti dengan angka bilangan asli. Dan ya begitulah seterusnya. Akhirnya didapat nanti hasilnya atau range-nya. Di sini kita bisa lihat range-nya itu dimulai dari 1, 3, 5, nanti pastinya 7 dan seterusnya. Karena kan memang tadi domainnya tak terbatas. Jadi cukup kita tulisnya nanti seperti itu. Kita bisa tulis HPB-nya begini. HPB-nya 1, 1, terus 2, 3. Lanjut. Tiga, 5, 3, 5 dan seterusnya. Kalau 4 ya 2 kali 4 kurang 1. 2 kali 4, 8, kurang 1, 7. Dan seterusnya. Jadi seperti itulah untuk HPB-nya, himpunan bilangan berurutannya. Terus apa lagi yang ditanyakan? Ya kita gambarkan ke dalam diagram panah. Kalaupun kita mau gambarkan, oke, saya bahas juga supaya lebih jelas lah. Kalaupun kalian menggambarkan ke dalam diagram panah, di sini ada himpunan bilangan asli A, kemudian ada ke himpunan bilangan real R. Ya, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya titik-titik, karena sesuai dengan yang ada di buku. Terus himpunan bilangan real sebenarnya banyak bilangan real. Kodomainnya ya, kodomainnya itu bisa kita tulis mulai dari minus 4, minus 5. Di sini ada tanda titik-titik juga sebelumnya. Karena kan tak terbatas juga. Minus 4, minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan seterusnya juga, titik juga. Nah nanti 1 kita pasangkan dengan tadi 2 kali 1, 2. Dikurang 1, 1. 1 berpasangan dengan 1. 2 berpasangan dengan berapa? 3. 3 berpasangan dengan berapa? 5. 5 tadi berpasangan dengan berapa? Oke, kalau ada kita tulis 7 dan seterusnya. 5 berpasangan dengan 7 dan seterusnya. Jadi seperti inilah bentuk diagram panahnya. Kita tinggal gambarkan tabelnya. Tabelnya itu isinya cuman fx, x dan fx. X adalah domainnya 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya.
Kemudian fx adalah hasil atau range-nya. Ya, tinggal kalian tulis 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Jadi seperti itu. Kita tinggalkan coba bukunya. Di sini ada link yang bisa saya share di grup WA kalian. Seperti ini linknya. Oh, sorry. Tadi saya kirim di suaminya itu. Sebelum saya kirim ini ya, kita buka. Nanti saya kirim itu di grup WA kalian. Fungsi, notasi fungsi dan nilai fungsi. Oke, kalau kalian buka, ini seperti yang Ibu sudah jelaskan di pertemuan sebelumnya, notasi fungsi fx adalah fungsi dinyatakan dalam bentuk umum itu fx. Oke. Cara menghitung nilai fungsi atau mencari nilai fx ya. Nilai fungsi yaitu persamaan fungsi sama. Kita misalkan kita diberikan fungsi fx sama dengan 2x dengan anggota domainnya adalah 1, 2, 3, 4. Ini bisa dilihat untuk x sama dengan 1 diganti fx sama dengan 2x ya. Ini rumus fungsinya 2 kali 1, 2. Jadi nanti 1 itu menghasilkan 2. Fx sama dengan 2 ya. 2 kali 2. Fx sama dengan 3. 2 kali 3. Fx sama dengan 4. 2 kali 4. Didapatlah range-nya 2, 4, 6, 8. Itu seperti itu. Tidak sulit bukan? Ya, gampang-gampang, susah lah. Supaya lebih paham, coba kita simak lagi nilai fungsi. Dengan rumus fungsi, lihat rumus fungsinya. Fx sama dengan 3x ya. Fx itu 3x tambah 1 itu rumus fungsinya. Oke. 3x tambah 1. Terus kita akan buat bagaimana nilai untuk F3. Begitu pertanyaannya. Oke, kita lihat ya. Oke, kita hapus saja. Enggak usah slide. Pertanyaannya bagaimana? Ini kan rumus fungsinya fx sama dengan ini kan gini dulu. Sorry. Nah, Ibu tidak lihat. 3x tambah 1. 3x tambah 1. Rumus fungsinya ya fx sama dengan 3x tambah 1. Kita masukkan F3. Yang ditanyakan kan F3. F3 berapa ya? 3 kali 3 tambah 1. 3 kali 3 9 tambah 1 10. Jadi nilai fungsi untuk F3 adalah 10. Terus apa lagi? Jika F-nya 10. Oke, jika F-nya 10 ya ganti juga. Jika F-nya 10 ya F10 sama dengan 3 kali 10 tambah 1. 3 kali 10 30 tambah 1 ya 31. Jadi nilai untuk F10 adalah 31. Jelas ya. Terus apalagi nih? Oke, kita lihat pertanyaan berikutnya. Bagaimana jika nilai fx untuk x sama dengan 0? Ya, tinggal masukkan lagi. F0 sama dengan 3 kali 0 tambah 1. Oke. 3 kali 0, 0. Jangan 3 kali 0, 3. 3 kali 0, 0. Semua yang dikalikan dengan 0 menghasilkan 0. 3 kali 0, 0 tambah 1, 1. Jadi nilai untuk F0 adalah 1. Oke, jelas ya. Saya rasa cukup untuk penjelasan mengenai materi penyajian fungsi dengan persamaan fungsi. Atau dengan kata lain dengan rumus fungsi atau menentukan nilai fungsi sama saja ya. Untuk mengenai soal-soal yang lain kalian bisa cari, bisa jawab soal-soal yang ada di buku atau bisa cari soal-soal yang ada di Google atau di YouTube untuk bisa melatih. Semakin kalian banyak-banyak berlatih, semakin kalian bisa paham. Kalaupun ada yang kalian kurang pahami, silakan bertanya ke Ibu ya, atau bertanya di kolom komentar. Ingat, setelah menonton videonya, tulis nama dan kelas karena akan saya tandai siapa-siapa saja yang ikut belajar di video yang Ibu share di YouTube.
Oke, terima kasih bagi kalian yang sudah nonton videonya. Semoga apa yang Ibu sampaikan itu bermanfaat bagi kalian dan kalian dapat pahami. Sampai ketemu di materi berikutnya. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Ibu akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.